Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa, Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah kiranya Tuhan berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-12, bab 12, dengan judul Allah Pembaharu Kehidupan. Ya, Allah Pembaharu Kehidupan. Nah, pelajaran 12 ini, bab 12 ini nanti nyambung ya ke bab ke-13 sama 14. Jadi 12, 13, 14 itu temanya sama tentang Tuhan yang memperbaharui kita. Gitu. Nah, jadi ini adalah pembahasan yang penting kepada seorang remaja, khususnya kalian di kelas 10, dengan keadaan sebagai seorang yang percaya kepada Yesus dan tentunya ingin mendapatkan hidup yang baru. Ya, di awal pelajaran, di awal tahun kita belajar tentang, ya di awal pelajaran awal tahun kita belajar tentang menjadi dewasa. Ya, berarti itulah topik utamanya sepanjang satu tahun ini. Bagaimana Tuhan membantu kita supaya bertumbuh menjadi dewasa, ya. Hidup baru, hidup kudus, ya, di hadapan Tuhan adalah mengubah cara berpikir dari negatif menjadi positif, dan tentunya mengubah sifat-sifat kita yang buruk tadinya menjadi lebih baik. Tadinya kita adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, tapi kita mau supaya Tuhan memperbaharui kita menjadi orang yang lebih baik. Dan mengenai pelajaran ini sangat nyambung sekali dengan baptisan, ya. Baptisan. Yang kita percaya bahwa baptisan itu punya tujuan adalah menerima Yesus dan menerima hidup baru. Ya, jadi kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan akhirnya kita lahir baru. Ya, makanya itu seringkali tanggal baptisan itu juga penting. Kita diakui sebagai pengikut Kristus di saat kita sudah menerima Yesus dengan cara dibaptis. Gitu. Kalau kita sudah dibaptis, maka kita sudah bersedia untuk mempunyai hidup yang baru. Hidup yang lebih baik tentunya ya. Bukan baru yang buruk, tapi baru yang bagus. Nah, ayatnya dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, silakan dicatat, saya baca nih. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan menerima Yesus, ya, ada di dalam Kristus, maka kita akan memiliki hidup yang baru, ciptaan yang baru. Tadi ingat ya, caranya kita menerima Yesus adalah dengan dibaptis. Itulah bukti kalau kita menerima Yesus, dengan cara dibaptis, tinggal di dalam Yesus. Nah, itu dia. Itu sangat penting ya. Menurut Niftrik dan Bolan, kelahiran kembali memberikan kepastian iman bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan bersama-sama dengan Kristus. Semua orang percaya telah mati dan bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru yang dosanya diampuni. Kepastian ini penting bagi orang percaya, sehingga memberikan tanggung jawab untuk hidup sebagaimana layaknya orang yang telah ditebus, diselamatkan, dan dibaharui. Jadi dengan menerima Yesus melalui baptisan,
kita sudah berjanji, kita akan menjadi orang yang baru. Kita akan tinggalkan dosa-dosa kita akan tinggalkan kejahatan kita, ya. Memang nggak langsung 100% berubah, tapi ya akan ada proses, gitu. Dengan bantuan Roh Kudus, kita akan belajar bagaimana menjadi manusia yang baru, hidup baru, sehingga kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita akan meninggalkan keinginan daging, kita akan melupakan bagaimana hidup dengan dosa, kita akan lupakan dosa-dosa kesayangan kita, dan kita menjadi orang yang baru. Di dalam Alkitab ada contoh yang termasuk terkenal, ya, yaitu Saulus, atau akhirnya nanti namanya berubah jadi Paulus. Jadi di dalam kisah pasal yang ke-9, ya, kisah pasal yang 9 itulah diceritakan bagaimana dia bertobat. Tetapi kalau di kisah pasal 8, ya, jadi kalian catat tuh, ada 2 bagian yang kalian harus catat, dan nanti kalian harus baca-baca di dalam Alkitab, kisah 8 dan kisah 9. Kisah 8 akan menceritakan bahwa kisah pasal yang ke-7, ya. Kisah pasal 7 akan ceritakan bagaimana Paulus ini adalah orang yang mengejar-ngejar, orang yang coba membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan barulah di pasal 8 dan 9 dia akhirnya suatu hari dalam perjalanan Yesus menemui dia melalui cahaya, suara, dan katakan kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya. Awalnya Saulus bingung, siapa ini? Karena dia tidak merasa kenal, ya. Nah, ternyata Yesus yang berkata kepada dia. Dan dia pun dibutakan. Setelah itu dia disuruh untuk menjadi penginjil. Disuruh jadi penginjil. Kemudian ketika dia buta, setelah 3 hari dia akhirnya bertemu dengan Ananias. Ya, awalnya Ananias takut. Ananias takut untuk ketemu dia karena dia ini kan pemburu orang Kristen. Jadi karena Tuhan sudah suruh Ananias baptis Saulus, akhirnya dibaptis. Dan akhirnya dia sembuh, bisa melihat lagi, dan akhirnya jadi penginjil. Ya. Dia tinggalkan kebiasaannya yang lama. Dari orang yang mengejar-ngejar pengikut Yesus menjadi orang-orang yang menginjil kepada semua orang, ya, supaya mengenal Yesus. Jadi kebalikan, kan, hidup yang baru. Ini contoh dari hidup yang baru. Tapi kan nggak semua kehidupan kita ini, nggak semua kejadian dalam kehidupan kita ini seperti Paulus, ya kan? Kita nggak seperti Saulus kehidupannya. Ya, kita sama-sama orang berdosa, kita sama-sama mungkin punya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya ya samalah jahatnya dengan Saulus. Karena semua dosa kan sama, ya. Lalu caranya mungkin beda. Tuhan menegur Saulus dengan cara membutakan matanya. Ya, tapi kan masa kita harus tunggu dibutakan matanya dulu baru mau mempunyai hidup yang baru? Tentu saja enggak, ya. Jangan sampai kita dibutakan dulu sama Tuhan, barulah kita mau bertobat, mau berubah. Ini malah menjadi kasihan kita, malang nasib kita kalau kita begitu. Ya, sebelum mengalami nasib yang mirip dengan Paulus atau Saulus, maka seharusnya kita sudah bertobat, sudah memiliki hidup yang baru, ya, menerima Yesus. Di cerita ini juga Saulus menerima Yesus dengan cara dibaptis, ya. Dibaptis oleh Ananias. Dan akhirnya jadi seorang penginjil. Ya, itu contoh dari hidup yang baru. Dan berikutnya kita akan lihat contoh dari hidup yang baru. Apa aja sih yang kita harus lakukan supaya kita mempunyai hidup yang baru? Kita lihat dalam Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, inilah contoh hal-hal yang harus kita lakukan apabila kita ingin menjadi manusia yang baru. Kita harus hidup dengan kasih. Kita adalah menjadi orang yang bersukacita. Kita menjadi orang yang baik. Kita menjadi orang yang suka membawa damai. Kita sabar. Kita murah hati. Kita setia kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Kita juga memiliki sifat yang lemah lembut. Kita juga bisa menguasai diri, ya. Itulah contoh dari bagaimana kita menjadi orang-orang yang sudah baru, manusia baru, ya. Di sini juga diberitahukan kepada kita bahwa ada dampak dari kepercayaan kepada Tuhan yang memperbaharui kehidupan kita melalui Roh Kudus. Jadi, ketika kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus, ada dampaknya. Yang pertama, silakan dicatat, ya. Yang pertama adalah yakin bahwa Tuhan berkuasa atas hidupmu dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ada kepercayaan. Ya, ada kepercayaan atau iman gitu ya. Kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas kita, mempunyai kuasa yang akan membantu kita di saat kita sulit, di saat kita memiliki masalah, ya. Dan saya tekankan lagi, ada keyakinan, kepercayaan. Yang kedua adalah memperbaharui cara berpikir dan bertindak, ya. Berpikir dan bertindak. Seperti apa contohnya? Tidak lagi memikirkan keinginan daging dan tidak lagi melakukan keinginan daging, ya. Jadi pola pikirnya sama tindakannya dirubah. Tadi apa tadi? Yang pertama kan kepercayaan ya atau keyakinan. Yang kedua adalah pola pikir dan tindakan. Yang ketiga adalah bahwa kita percaya Tuhan sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Ya. Bukan hanya memperbaharui tapi memulihkan, ya. Jadi kita percaya bahwa bukan hanya menjadi pribadi yang baru tetapi kita dipulihkan kembali. Ya, dipulihkan kembali kepada kita yang seharusnya, yaitu pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama kali. Ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali. Itulah yang Tuhan inginkan. Alam ciptaan Tuhan ini tidak rusak sebenarnya ketika Tuhan ciptakan. Tapi kemudian manusia yang merusaknya, dosa merusaknya. Dan oleh karena itu kita punya tugas bahwa kita akan memulihkan alam ini dengan cara menjaganya, ya. Tuhan juga suatu hari ketika menjemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga, lalu kembali lagi ke bumi ini, dunia ini akan dipulihkan kembali. Ya, jadi memulihkan kembali keadaan kita. Yang sekarang kita punya badan, kita punya fisik yang tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi nanti Tuhan akan memulihkan fisik kita. Ya, jadi tentang pemulihan lah pokoknya gitu. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, kamu menjadi percaya bahwa manusia menjadi mitra Tuhan dalam mengubah wajah dunia yang karut-marut oleh berbagai penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan menjadi dunia yang lebih berkeadilan, berani berkata benar dan membela kebenaran, solider terhadap penderitaan orang lain, dan manusiawi. Ya, intinya adalah bahwa kita menjadi orang-orang yang akan melakukan hal-hal yang baik dan menyebarkan kebaikan kepada setiap orang. Gitu. Kita akan melakukan keadilan, melakukan kebenaran, membela kebenaran, setia kawan, ya. Itulah yang akan kita lakukan.
Karena kita percaya bahwa kita adalah rekan kerja Tuhan. Mitra tadi kan ya, mitra. Nah, kemudian Van Niftrik dan Bolan lagi, mereka mengatakan lagi bahwa pembaharuan hidup manusia tidak terlepas dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Pembaharuan tidak boleh terlepas dari aspek percaya, ya. Hanya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus sajalah yang mengalami pembaharuan hidup. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan memiliki pembaharuan hidup. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang akan memiliki pembaharuan hidup. Oleh karena itu, berarti kita diajak buat percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, supaya kita memiliki hidup yang baru. Ya, itulah pelajaran kita sepanjang satu hari ini mengenai pembaharuan, di mana supaya kita bisa menjadi manusia yang baru, kita harus percaya kepada Yesus, supaya Dia akan ubahkan kita menjadi orang-orang yang baru, yang melakukan hal-hal yang baik. Silahkan dicatat ayat-ayatnya, tokoh-tokoh yang sampaikan hal-hal tadi, dan hal-hal penting yang sudah saya sampaikan. Kemudian foto dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai di sini pelajaran kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah sertai kami sepanjang kami belajar. Biarlah kami mengerti pelajaran yang kami pelajari dan kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang yang percaya kepada Yesus, karena Yesuslah yang akan memperbaharui kami menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.